Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kesempatan bulan Ramadan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dan istiqomah dengan amalan yang akan kita kerjakan dan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, eksistensi setiap muslim nilainya bukan ditentukan oleh jumlah deretan waktu, melainkan berapa banyak amal prestasi yang telah dia lakukan. Ibadah ritual akan terasa hampa dan kehilangan ruhnya apabila tidak diwujudkan dalam bentuk amal aktual atau amal nyata yang membekas di hati manusia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam hadis lain beliau menerangkan, bukanlah orang beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang sukses belum tentu berkah, tapi seseorang yang signifikan atau orang yang sukses tetapi dia juga bisa membuat berhasil orang lain, sudah pasti akan berkah sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau dan para sahabatnya, beliau sukses untuk dirinya tapi juga bisa membuat sukses orang lain. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, waktu panjang tidak berarti banyak tanpa diisi dengan soleh sosial. Begitu pula sebaliknya, waktu yang sempit akan selalu dikenang jika dipenuhi dengan soleh sosial. Di antara contoh nyata adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya 2 tahun 4 bulan. Tapi hasil karya beliau sampai saat ini belum ada yang dapat menandinginya. Kemudian Imam Al-Ghazali hanya berusia 54 tahun, tapi hasil karyanya terutama dalam bidang tasawuf hingga kini tetap menjadi rujukan. Kalau dikalkulasikan antara umur dengan karya tulisnya, maka setiap hari beliau menulis 150 halaman dengan tulisan tangan. Keberhasilan umat zaman permulaan hingga memunculkan khairu ummah atau generasi terbaik dan diridhai Allah karena mereka mengimplementasikan atau mewujudkan ayat-ayat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Menurut Abdurrahman As-Sulami,
ulama Al-Quran terkemuka pada era tabi'in. Para sahabat itu lebih berorientasi ataupun pada paham Al-Quran dan bukan sekadar hatam Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran secara gradual ataupun dengan kesungguhan, tidak melebihi 10 ayat. Dan mereka baru pindah pada kelompok ayat berikutnya setelah mereka dapat menguasainya. Dan seperti yang dicontohkan oleh pendiri imam ataupun pendiri organisasi Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya beliau mengajarkan surah ataupun Quran surah Al-Ma'un kepada santrinya sampai dengan berbulan-bulan, sehingga suatu saat santrinya bertanya, "Mengapa wahai sang kiai, pada pembahasan kita pada surah Al-Ma'un saja tidak kita pindah ataupun berpindah?" Apa kata beliau ataupun jawaban beliau, "Sudahkah engkau mengamalkan surah Al-Ma'un?" Oleh karena itu, dari dorongan motivasi ayat tersebut, maka santri-santri beliau mendirikan panti-panti asuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kaitannya di bulan puasa ini, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, para guru-guru mencontohkan bahwasanya mereka berpuasa dengan mengoptimalkan kesehariannya berlipat-lipat ganda. Bahkan sahabat tabi'in fadail dalam suatu hari ditanya oleh para sahabat, "Mengapa engkau mengerjakan pekerjaan ini dengan sesungguh-sungguhnya wahai fadail?" Maka beliau menjawab, "Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa setiap amal dilipatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah dari 10 menjadi 70, apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan. Maka saya bertekad," kata Fudail, "apakah pekerjaan yang saya kerjakan insya Allah dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, marilah kita mengoptimalkan segala aktivitas ataupun kegiatan ibadah mahdhah kepada Allah, ataupun ibadah sosial terhadap lingkungan ataupun masyarakat ataupun umat yang bisa kita bantu untuk kebaikan bagi bersama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.